Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bukan? Iya, kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang cerita sejarah. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian cerita sejarah. Apa itu cerita sejarah? Cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yaitu tentang struktur teks cerita. Terdiri dari yaitu 1. Pengenalan situasi, cerita atau orientasi. Pada bagian ini terdapat gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dan berisi penjelasan tentang latar atau setting. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah diantaranya yaitu 1. Peristiwa disajikan secara kronologis atau berurutan. 2. Bentuk teksnya adalah cerita ulang atau records. Kemudian struktur teksnya berupa orientasi, urutan peristiwa, reorientasi, dan penyelesaian atau kesimpulan. Dan berikutnya sering menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri yang terakhir yaitu isi teks berupa fakta. Nah, anak, selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, kaidah kebahasaan itu terdiri dari pronomina atau kata ganti orang, kemudian tentang frase adverbial, kemudian tentang verbal material, dan terdapat juga konjungsi temporal. Nah, anak-anak, silakan dibaca dengan cermat. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis teks sejarah, yaitu terdiri dari sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, legenda, dan roman. Sedangkan sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, cerita perjalanan, atau catatan sejarah. Anak-anak, secara detail Ibu akan menunjukkan perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi itu terdiri atas jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Kemudian gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Kemudian pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Dan yang terakhir, menyajikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi itu terdiri atas tersusun oleh fakta yang objektif. Di samping itu, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta, serta menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, anak-anak, berikutnya langkah-langkah cara membuat teks cerita sejarah. Pertama-tama, mencari ide gagasan dengan membaca berbagai sejarah. Kemudian menggunakan teknik menulis 5W dan 1H. Berikutnya, mengurutkan peristiwa dengan mengidentifikasi masalah dan menulis kronologi kejadian atau peristiwa secara bertahap. Selanjutnya, mengulas kembali isi dari teks tersebut dengan cara menulis ulang dengan menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan analisis struktur yang di atas. Dan langkah terakhir yaitu menyempurnakan teks dengan memperhatikan EYD atau WebP-nya. Begitu anak-anak? Selanjutnya, anak-anak, mari kita mencoba membuat teks cerita sejarah. Di sini Ibu menunjukkan sebuah candi yang namanya Candi Belahan. Langkah-langkahnya, yang pertama mencari informasi sejarah Candi Belahan. Kemudian membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yaitu 5W 1H. Antara lain, apakah Candi Belahan itu? Kemudian kapan Candi Belahan itu dibuat? Kemudian siapa yang membuatnya? Kemudian bagaimana Candi Belahan ini ada atau adakah peristiwa yang kira-kira mengawali hingga Candi Belahan ini ada? Dan yang terakhir, mengapa Candi Belahan ini ada? Begitu 5W 1H-nya. Selanjutnya, kita mulai
mengidentifikasi jawabannya, kemudian kita mulai menulis kronologinya, dan kemudian kita urutkan kembali secara bertahap. Yang ketiga, ubahlah hasil identifikasi peristiwa kalian dengan mengubah identifikasi itu menjadi cerita dengan gaya bahasa sendiri. Dan yang terakhir, cek kembali tata cara penulisan sesuai dengan EYD atau POEBI-nya. Nah, anak-anak, Ibu sudah memberikan semua materi tentang teks cerita sejarah. Silahkan anak-anak mencoba. Terima kasih, selalu semangat. Ya, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.